Hai teman, selamat datang di channel SKT New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Setelah percintaan panas antara Zahra dan Dewangga semalam, hari ini setelah keduanya pulang, Zahra memesan tiket pesawat untuk pergi ke pulau tanpa memberitahu Dewangga. Sudah dipastikan jika Zahra memberitahu Dewangga, dia akan memaksanya ikut. Ya, semalam mereka sedikit berbincang sebelum tidur. Dewangga menanyakan tentang keberangkatan Zahra ke pulau, dan wanita itu menjawab ke sana 1 minggu lagi. Setelah Dewangga berangkat ke kantor, Zahra bersiap untuk pergi ke bandara. Dia benar-benar ingin memberi kejutan pada Farid. Dan Zahra sendiri tak mungkin membiarkan hubungannya sedingin ini terus-menerus. Dia masih mau mempertahankan pernikahannya. Tentu dia sudah menelpon Rafael untuk meminta izin 1 minggu. Dan lelaki lebih tua 5 tahun darinya itu menyetujui permintaan Zahra. Rafael sangat tak bisa menolak permintaan Zahra. Apapun itu, Rafael akan mengabulkan semua permintaan Zahra. Dia begitu menyayangi sang adik. Dan saat ini Zahra berjalan di bandara. Wanita ini tak membawa apa-apa, hanya tas cincin kecilnya. Tentu dia membeli tiket secara mendadak dan masih ada. Zahra senang bukan main. Senyum Zahra tak pernah luntur sepanjang jalan, bahkan sampai pesawat yang dia tumpangi mengudara hampir 1 jam. Setelah pesawat mendarat, Zahra tentu segera mencari hotel. Zahra memang memilih istirahat sebentar, lalu mencari sang suami. Tentu Zahra sudah mengantongi alamat perusahaan Farid. Tak berapa lama saat Zahra istirahat, merebahkan diri selesai mandi, ponselnya berdering. Dewangga menghubunginya. "Halo mas, kamu di mana?" "Sayang, ini sudah malam loh. Mau aku jemput?" "Aku tak perlu dijemput mas, aku di pulau sekarang." "Apa? Kenapa tak memberitahuku kalau berangkat sekarang? Aku akan menyusulmu." "Mas, aku kesini untuk menemui Mas Farid, bukan orang asing yang belum aku kenal." Zahra benar-benar tak paham kenapa lelaki di seberang sana begitu panik dan nampak terdengar dia berlari. "Mas, jangan menyusulku. Aku tetap ke sana. Katakan kamu di mana." "Mas, jangan membantah. Akun ke sana kita buat kejutan bersama." "Kamu menyembunyikan sesuatu, Mas." "Tidak, aku akan menutup teleponnya. Aku menyetir." Panggilan itu terputus begitu saja. Dan Zahra mengerutkan keningnya. Aneh. Kenapa dengan lelaki ini? Tapi dia tak mengambil pusing dan segera berdiri. Entah mengapa dia begitu lapar. Dan saat memasuki hotel tadi, Zahra melihat sebuah restoran di depan hotel. Dia ingin ke sana. Dengan memakai dress putih hasil belanja dadakannya tadi, Zahra memasuki restoran itu dengan hati senang saat melihat suasana yang nyaman. Zahra duduk di bangku pojok yang tak terlalu terlihat orang lain. Dia sangat tak bisa makan diperhatikan banyak orang. Zahra melihat ke arah jendela, dan matanya melihat seorang yang tak terlalu dia kenal, tapi dia tahu siapa wanita ini. Dia Rena, wanita yang bersama Dewangga beberapa bulan lalu. Zahra terus melihatnya. Wanita itu sedang hamil besar. Nampak raut wajahnya juga bahagia. Zahra ikut tersenyum dan mengusap perutnya. Seandainya dia tak melakukan kontrasepsi, mungkin dia sudah mengandung bahkan memiliki anak. Zahra menghela nafas. Zahra melihat Rena duduk di sisi yang lain. Nampak dia memesan makanan. Zahra akhirnya tak memperhatikan Rena lagi dan fokus pada pasta dan juga minumannya. Dia lumayan lapar sekarang. "Sayang, jangan berlari menyusulku. Lihat bayi kita." Zahra mendongak lagi saat mendengar suara yang cukup keras. Dan dia mematung dengan pemandangan di depannya. Seorang lelaki mengusap perut wanita di depannya dan mengecup keningnya. Mereka adalah Rena dan Farid. Nafas Zahra tercekat. Dia begitu terkejut sampai tak bisa memproses apapun. Refleks Zahra mengambil ponselnya dan menghubungi Farid. Zahra bisa melihat dengan jelas. Farid mengambil ponselnya dan melihat siapa yang menghubunginya. "Siapa sayang?" Zahra menelpon. "Jangan dijawab, kamu itu harus fokus padaku. Aku harus adil, biar aku angkat dulu. Aku janji tak lama." Farid menjawab panggilan Zahra, dan tentu wanita itu hampir meledak di sana. Bagaimana bisa dia menjawab panggilannya dengan teramat santai? "Halo sayang,
Ini sudah malam, kenapa kamu menghubungiku? Kamu di mana, Mas? Kamu masih bekerja? Iya, aku masih lembur, sangat sibuk. Mas, aku hanya mau mengatakan sesuatu. Apa? Kalau kamu berkhianat, aku akan membalasnya lebih kejam, Mas. Kamu tak akan bisa membayangkannya. Kamu ngomong apa sih? Zahra mematikan panggilan itu dan segera memotret Farid dengan Rena yang masih berpegangan tangan. Salah jika Zahra sangat kuat dan tegar. Dia hampir roboh dan jatuh di sana. Dia siap menangis dengan histeris dan mencaci maki kedua orang menjijikan itu. Tapi dia mengingat, dia memiliki Dewangga. Dia harus memanfaatkan hubungan intimnya ini. Dia tak mau membiarkan Farid bahagia jika segera menceraikannya begitu saja. Apalagi keduanya memiliki harta bersama. Zahra segera memanggil pelayan dan meminta bil. Zahra membayarnya dan pergi dari restoran itu. Tujuan Zahra adalah kembali ke hotel dan menyambut Dewangga dengan tubuh polosnya. Ya, Zahra memberikan alamat hotel dan unit kamarnya. Zahra sengaja mengganti kamarnya yang awalnya kamar biasa menjadi suite room. Dia mau bersenang-senang. Zahra juga meminta kunci cadangan untuk Dewangga masuk. Setelah berpindah kamar, Zahra segera mandi dan menunggu Dewangga di atas ranjang. Zahra menutupi tubuh polosnya dengan selimut. Tapi air matanya terus saja turun, dia tak bisa mengalihkan pikirannya dari dua orang menjijikan itu. Lewat 2 jam, pintu hotelnya terbuka saat Zahra bermain game. Dewangga dengan setelan kasualnya. Dia begitu terkejut saat melihat penampilan Zahra. Dewangga tak mengatakan apapun. Dia mendekati Zahra dan mengecup kening wanita itu. Setelah itu, Dewangga memilih untuk pergi ke kamar mandi. Membersihkan diri, badannya begitu lengket. Dewangga keluar dengan memakai handuk hotel dan menyusul Zahra. Duduk di atas tempat tidur. Melihat mata sembab Zahra, Dewangga bisa memastikan jika Zahra tahu sesuatu. Katakan, ada apa? Mas Dewa sudah tahu tentang perselingkuhan Mas Farid? Katakan padaku. Kamu melihat apa? Rena yang bersamamu waktu itu adalah selingkuhan Mas Farid, makanya Rena meminta untuk akrab. Kan? Jeti, kamu mau menceraikan Farid. Bukankah itu hal yang sangat menguntungkan mereka? Aku mau bermain-main. Mau aku temani bermain? Boleh. Dewangga tersenyum dan membawa Zahra masuk ke dalam pelukannya. Kalau mau bermain jangan menangis. Zahra semakin erat memeluk Dewangga dan menangis di sana. Yang awalnya, Zahra nampak acuh dengan perselingkuhan Farid. Tapi dia juga sakit, bahkan dia sangat sulit bernafas. Dewangga membiarkan Zahra menangis dan mengusap air matanya saat tangis Zahra mereda. Sudah menangisnya. Percuma kamu berpenampilan secantik ini dan menangis. Mes, apa? Katakan niatmu memberikan nomor kamarmu dan juga kamu tak memakai apapun ini? Entah. Kalau begitu ayo lakukan yang mereka lakukan. Aku akan memuaskanmu. Kamu selalu memuaskanku, Mas. Benarkah? Bagaimana kalau menjadikannya bayi yang mungil? Lepas kontrasepsi saja. Bukankah begini saja sudah bagus? Aku belum ingin memilikinya cepat-cepat. Kalau begitu kamu harus bersiap melakukannya setiap saat denganku. Zahra terkekeh dan tiba-tiba duduk di pangkuan Dewangga. Bukankah kita sudah melakukannya? Kita baru selesai dini hari dan sekarang aku di atasmu lagi. Mas, aku suka wanitaku ini yang begitu agresif. Dewangga berbicara sambil mengecup leher dan dada Zahra. Mereka siap untuk melakukannya lagi. Dewangga bahkan sudah mendekap Zahra dengan erat untuk menyalurkan keinginannya. Kamu selalu bisa membuatku menegang, sayang. Oh Mas, lakukan apapun maumu. Sayang, ya aku akan bersenang-senang dengan tubuhmu, Mas. Keduanya benar-benar bergumul tanpa memperdulikan apapun. Bahkan panggilan dari Farid tak dipedulikan lagi oleh Zahra. Entah untuk apa Farid menghubunginya setelah sekian lama tak mau tahu tentang Zahra. Apa mungkin dia telah sadar? Tapi watak seperti Farid sangat sulit sadar. Yang ada lelaki itu malah menjadi. Mungkin dia menghubungi Zahra karena ada suatu hal, tapi Zahra tak peduli lagi. Zahra lebih memilih untuk menikmati setiap sentuhan dari Dewangga serta sebuah pelepasan yang sangat dia sukai. Entah berapa kali mereka melakukan hubungan terlarang ini dengan senang hati. Yang pasti sekarang keduanya tengah berpelukan di atas tempat tidur. Dewangga mengusap lengan Zahra dan sesekali mengecup pelipisnya.
Perlakuan sayang Dewangga terhadap Zahra benar-benar membuatnya luluh tak tersisa. Hani, apa yang akan kamu lakukan? Kalau aku menyakiti adikmu bagaimana? Menyakitinya? Kamu akan kena pidana. Daryl, aku tidak setuju. Kalau aku membuatnya muak dan merusak mentalnya bagaimana? Apa kamu sudah mempertimbangkannya? Ya, dia harus tersakiti juga, Mas. Aku setuju. Zahra menoleh dan menatap Dewangga begitu dalam. Dia ingin menyakiti adiknya, kenapa Dewangga menyetujuinya? Mas, aku mau menyakiti adikmu loh, kamu gak takut dia depresi? Daryl, dia dewasa. Dia sudah memilih jalan ini maka dia harus melewatinya walau itu sangat tak pantas. Kenapa Farid tak memiliki pemikiran seperti itu, Mas? Kenapa Farid tak sebijak kamu? Kita tak bisa menebak sifat seseorang sayang, walau kita saudara sangat mungkin kita bertolak belakang. Aku jauh lebih tua. Jalan yang aku lalui juga lebih banyak. Seperti itu. Dewangga tersenyum dan mengusap tangan Zahra. Ini sudah malam, ayo istirahat dan besok kamu harus menjalankan semua misimu. Zahra. Zahra kembali menoleh saat Dewangga memanggilnya. Apa, Mas? Lalu bagaimana dengan aset kalian? Aku sudah memastikan kalau aset pasti menjadi milikku. Karena sebelum menikah aku dan Farid sudah menandatangani surat pranikah. Jika salah satu pihak bersalah, semua harta tada gono gini, rumah beserta semua isinya. Ayahku yang keluar uang. Dewangga hanya mengangguk mengerti. Dia juga tahu tentang ini, tentang perjanjian pranikah juga. Sayangnya semua harta itu memang milik keluarga Zahra, jadi mau berbicara apapun, Farid akan tetap kalah. Jangan pikirkan apapun, Mas. Ayo tidur. Daryl, kamu tidak risau tentang besok. Bagaimanapun selingkuhan Farid telah hamil tua. Aku tak perlu memikirkan apapun, Mas. Semua hal yang ingin aku tahu, aku akan tahu. Kamu tak perlu khawatir apapun. Baiklah. Kamu akan membalas mereka, bukan? Lalu ke depannya bagaimana? Aku juga belum tahu. Yang pasti akan berpisah. Berpisah mungkin bukan hal yang buruk, tapi bagaimana dengan aku? Kenapa kamu, Mas? Apa kamu akan meninggalkanku juga? Zahra menatap Dewangga. Kenapa lelaki ini seakan menganggapnya begitu istimewa? Apa memang seistimewa itu? Apa aku memiliki alasan untuk tetap bersamamu, Mas? Tentu, kamu harus bersamaku. Kenapa? Karena aku mencintaimu. Daryl, masa bodoh dengan mereka yang mengatakan ini tabu ataupun tak sesuai norma. Aku mencintai dan meniduri adik iparku sendiri, tapi aku tetap akan melakukannya. Mas. Zahra memeluk Dewangga semakin erat. Ya. Siapa yang tak berdebar jika ada orang menyatakan cinta padanya? Zahra suka dengan pengakuan ini dan dia bahkan berharap bisa membalas perasaan Dewangga secara nyata, bukan hanya partner seks atau apapun itu. Terima kasih, Mas. Kau tak perlu berterima kasih dengan semua hal yang aku lakukan. Aku hanya mau kamu bahagia. Daryl, aku bahagia, Mas. Aku selalu bahagia saat bersamamu. Dewangga tersenyum dan mengecup kening Zahra. Dewangga juga mengecup pipi Zahra dengan lembut. Dewangga menarik selimut agar menutupi seluruh badan keduanya. Tapi niat itu urung saat ponsel Dewangga berdering. Dertit, dertit, dertit. Dewangga mendengus begitu kesal. Dia ingin tidur sambil memeluk Zahra tanpa gangguan walau hampir setiap malam dia melakukannya. Dewangga segera mengambil ponselnya. Dan rupanya sang adik, Farid. Farid menghubungiku. Dia mungkin mencariku, katakan saja aku tak pulang. Dewangga mengangguk dan segera menjawab panggilan itu. Dia ingin melihat respon Farid. Halo, ada apa? Apa Zahra di rumah? Mas? Tidak. Dia belum pulang. Apa? Dia belum pulang hampir tengah malam seperti ini? Belum, dia sudah dewasa bisa mengendalikan diri. Kenapa kamu harus memperdulikan Zahra? Kamu memiliki istri baru, kan? Ya, tapi bagaimanapun Zahra masih istriku. Dia harus meminta izin kemanapun. Kamu sangat kampungan. Kamu sedang apa, Mas? Bercinta. Dengan pelacur. Bukan dia adalah kekasihku, Imi Bibi. Wow. Wanita mana itu yang membuatmu berpacaran? Dewangga terdiam sejenak dan melihat Zahra yang masih di dalam pelukannya. Wanita ini sedang membuat pola abstrak di dada Dewangga. Ya. Istri sang adik yang membuatnya ingin memiliki pacar dan menikah. Bukan hanya sekedar seks biasa.
wanita cantik yang telah disia-siakan pasangannya. Kau berlagak menjadi lelaki pahlawan. Mas, katakan wanita mana itu? Kelak kamu akan tahu. Aku tutup teleponmu. Kekasihku memanggilku. Baiklah. Katakan pada Zahra kalau aku akan pulang beberapa hari lagi. Kau membawa istri hamilmu itu. Mungkin iya, kasihan dia di sini sendirian. Baiklah. Panggilan itu tertutup begitu saja. Dewangga dengan cepat meraih tangan Zahra yang sedang asyik membuat pola abstrak di dadanya. Dewangga menggenggamnya dan mengecupnya pelan. Zahra melihat apa yang dilakukan Dewangga. Tentu itu membuatnya gugup. Dan tadi sangka Zahra. Lelaki itu dengan pelan memasukkan jari Zahra ke dalam mulutnya dan sedikit menyesapnya. Mas. Katakan Daro, kau harusnya takut ketahuan suamimu tapi malah menggodaku. Aku tak menggodamu, Mas. Lalu apa? Apa kamu kurang puas dengan permainan kita dan ingin lagi? Kamu mengajakku tidur, tapi malah berbicara dengan Farid. Aku tak suka. Baiklah. Ayo kita tidur. Besok kamu harus menemui Farid, bukan? Tak Jeti menunggu dia pulang saja. Bukankah lebih baik dia kembali ke rumah dan membuatnya terpuruk di sana? Rena sedang hamil. Mas mengkhawatirkan Rena. Senyum yang awalnya mengembang seakan hilang begitu saja saat Dewangga membahas tentang Rena. Mungkin dia telah benci dengan wanita hamil itu. Tidak. Aku hanya mengatakan fakta. Kan, dia hamil. Bagaimana mungkin aku khawatir dengan orang yang telah menyakiti kekasihku? Sudahlah, toh hubungan kalian begitu baik sampai bisa lanjut bersama. Dia adik ipar yang hamil dan kamu akan mendapat keponakan, apalagi keponakan lelaki. Sayang, bukan begitu maksudku. Dewangga benar-benar lupa kalau wanita ini memiliki rasa kepekaan terlalu besar daripada logikanya. Dia tak akan berpikir dengan baik. Salahkan saja Dewangga yang berbicara sembarangan. Sedangkan Zahra segera berbalik dan menutupi dirinya dengan selimut. Dia sudah kesal dan ingin tidur saja. Sayang, jangan marah ya, maafkan aku. Dewangga memeluk Zahra dengan erat. Dia tak bisa didiami oleh Zahra. Hidupnya akan tak tenang. Dewangga mengecup bahu Zahra pelan. Berharap Zahra mau menoleh atau bagaimana, tapi rupanya dia salah. Kamu diam atau aku tidur di sofa. Jangan sayang, maafkan aku ya. Aku salah. Diam, Mas. Aku mau tidur. Kamu mau memaafkan aku? Kan? Sayang. Sayang. Daro. Hani. Mas. Kalau kamu tak mau diam, sewa kamar sendiri. Tidak mau. Aku mendadak suka menumpang hidup pada wanita.